Dalam menjalani dan mengisi kehidupannya, manusia menciptakan budaya yang berkembang terus dari waktu ke waktu. Kebudayaan itu terdiri dari 7 unsur universal, yaitu agama, bahasa, organisasi sosial, pendidikan, teknologi, ekonomi, dan kesenian. Kebudayaan manusia ini diwujudkan dalam bentuk ide atau gagasan, kegiatan, dan artefak. Sementara itu, dimensi artefak adalah bentuk benda-benda yang dapat dilihat secara kasat mata. Seperti dalam kebudayaan Batak Toba, kain tenun tradisional itu umum dikenal dengan ulos. Menurut konsep orang Batak, ulos adalah suatu tindakan yang diresapi oleh suatu kualitas religius dan magis. Nenek moyang kita kan untuk pelindung badan penghangat ataupun selimut, itu makanya dibilang ulos, selimut badan. Cara pembuatan ulos pada tahap pertama yaitu pembuatan benang. Pada tahap awal yang telah kita peroleh kemudian digulung. Dalam masyarakat Batak disebut bebe. Agar kapas mengembang dan mempermudah peminatan, lalu benang tersebut dalam masyarakat disebut mampis dengan nama sorha. Peminatan minimal harus dilakukan 2 orang, di mana 1 orang meminta benang dan 1 orang menerima. Tahap kedua yaitu pewarnaan benang. Pewarnaan benang biasanya dibuat dengan warna merah, hitam, hijau, biru, dan yang lainnya. Pewarnaan benang berasal dari pohon-pohonan dan itu difragmentasi. Tahap yang ketiga adalah gatif atau pengikatan. Sebelum membuat ulos, kita menggunakan motif dengan benang standar yang belum diwarnai, dan warna ulos terdiri dari daun serai. Tahap yang keempat adalah unggas atau pewarnaan benang. Biasanya benang yang belum diwarnai atau dia berwarna putih, dia diberikan warna seperti merah, putih, biru, dan yang lainnya. Kemudian dicelup dan dijemur di bawah sinar matahari supaya warnanya lebih menarik. Tahap yang kelima yaitu ani atau penguntaian. Sesudah diwarnai, benang tersebut akan digulung dengan menggunakan panganian. Kemudian panganian tujuannya supaya bisa dilakukan untuk proses berikutnya. Tahap yang keenam yaitu tenun. Sesudah diani atau diuntai, benang tersebut ditenun dengan cara gelandas untuk bisa menjadi selembar ulos. Tahap yang ketujuh yaitu cirak. Cirak adalah tujuannya untuk memberi hiasan agar ulos lebih menarik dan bisa memberi kesan kepada konsumen atau pemakainya. Tergantung motifnya, ada motifnya sebagai ulos untuk gendong ataupun karopa katanya. Ada untuk bagian dari ke pesta, ada untuk pernikahan, pelepas dia nikah gitu. Seperti ragi hotang, angkola gitu. Dan macam-macam tergantung motifnya lah. Pada mulanya fungsi ulos adalah untuk menghangatkan badan, tetapi kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak. Setiap ulos mempunyai sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda tertentu yang tercantum dalam filsafat Batak yang berbunyi ijuk pengihot ni hodong, ulos pengehit ni holong, yang artinya ijuk mengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Ini ada jenis ulos dan juga fungsinya. Itu yang pertama itu menjelaskan tentang ulos pandang usaha itu sebagai selendang atau mengikat yang biasanya dilihat-lihat orang itu yang menggendong anak bayi pada orang Batak itu digunakan
untuk kain gendongan. Itulah yang dulu disebut dengan padang ulos anta-anta. Nah, ulos anta-anta ini itu ulos yang sering diberikan ke duka cita. Kalau misalnya dari luar orang melihat yang di luar itu lagi orang meninggal, gitu, orang mati, gitu kan. Itu biasanya itu mereka memakai ulos anta-anta. Ulos anta-anta itu dia itu mengunjungi rumah duka dan memberikan ulosnya itu kepada yang telah meninggal itu. Itu adalah ulos manggiring. Ulos manggiring itu kain ulos yang diberikan untuk anak yang baru lahir. Itu biasanya diberikan kepada orang yang baru melahirkan gitu. Itu kelaknya supaya dapat membimbing adik-adiknya nanti sesuai dengan harapan dan tradisi Batak di adat Batak Toba. Sekarang itu ulos bolean. Sama halnya juga dengan ulos anta-anta, serupa juga biasanya digunakan di saat menghadiri upacara duka ditaruh orang meninggal. Nah, itu ada dua perbedaan sedikit juga, ada yang ulos anta-anta diberikan kepada orang yang sudah meninggal, dan pada saat orang yang meninggal itu kita memakai ulos bolean gitu. Nah, ini ada juga ulos tuntuman. Ulos tuntuman itu sebagai pengikat kepala. Di kepala itu ada tali. Di tali itu biasanya sering dipakai untuk pernikahan perempuan. Itu biasanya dalam tradisi Batak itu wajib dipakai dalam perempuan. Biasanya itu sah gitu dari pihak pasurutan atau pihak perempuannya. Nah, tadi itu beberapa ulos yang saya sebutkan. Nah, nanti jenis-jenis ulos dan fungsinya akan diberitahukan di teks. Makanya tolong. Nah, ada juga ulos yang paling termahal, itu namanya ulos pinuncaan. Ulos pinuncaan ini adalah salah satu ulos yang paling mahal pada masyarakat Batak. Jadi jarang ada orang Batak yang memiliki ulos ini, karena di balik ulos ini itu terdiri ada 5 bagian yang ditulis secara terpisah kemudian disatukan. Fungsinya itu dapat digunakan saat suka maupun duka dengan mematuhi beberapa syarat adat. Nah, tadi itu beberapa ulos yang saya sebutkan. Oh, jadi tergantung jenis motifnya juga. Ada yang gampang ya, ada yang dapat 2 satu hari, ada bakalan 3 satu hari, tiga hari satu pieces gitu. Ada yang 1 hari 1, tergantung motif.